Gajah dan tikus. Suatu hari yang cerah, seekor anak gajah, Lulu, berjalan sendirian menikmati sejuknya hutan. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, untuk pertama kalinya, dia bertemu secara langsung dengan seekor tikus bernama Toto. Ada apa? Aku kan hanya lewat. Apa yang salah dengan seekor tikus kecil sepertiku? Kenapa anak gajah besar seperti dia malah kabur saat melihat makhluk kecil sepertiku? Aneh saja. Dengan keheranan, Toto melanjutkan perjalanannya. Tolong, bisakah kamu menolongku tikus kecil? Bukankah aku hanya makhluk kecil yang menjijikan? Mana mungkin aku bisa membantu makhluk besar gagah sepertimu? Maafkan aku. Baiklah. Akhirnya, dengan senang hati, Toto membantu dengan menggigit semua jaring agar terlepas dari ikatannya. Terima kasih, aku salah telah mengejekmu dan merasa geli dengan dirimu. Padahal kamu tidak bersalah dan aku berjanji akan menghormati makhluk kecil. Kita memang harus saling menghormati, tidak peduli mereka besar atau kecil, tua atau muda, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan berguna untuk kita dan kapan kita akan butuh dengan mereka. Berbuat baik dengan siapapun. Burung yang tidak bisa terbang. Seekor burung kecil yang tidak bisa terbang, memandangi langit cerah dan berharap bisa terbang. Cilo, cepatlah terbang dari sarangmu. Angin kencang sebentar lagi akan datang. Cepat pergi. Burung kecil ketakutan dan benar saja, angin kencang pun berhembus. Sarangnya pun jatuh. Aduh, bagaimana ini? Aku terbang. Hei, aku terbang. Aku bisa terbang. Hei, lihat semua, aku bisa terbang. Terkadang dalam keadaan sulitlah kita akan mengeluarkan kemampuan kita yang sesungguhnya. Singa yang baik hati. Suatu hari, seekor singa yang gagah, namun tak segagah raungannya. Hei Leon, suara raungmu tidak segagah ototmu. Apakah kamu pantas jadi raja hutan kalau mendengar suara raunganmu seperti itu? Masih mending raunganku. Kurang ajar. Suaraku tak penting. Siri kamu jika mau kutunjukkan kegagahanku. Sudahlah Leon, malah dari komentar monyet tidak akan ada habisnya. Ejekannya tidak akan merubah siapa dirimu, tapi perbuatanmu bisa menjatuhkan harga dirimu. Tolong. Suara apa itu? Mari kita lihat. Tolong. Bisakah kamu menolongku? Aku takut di sini. Aku tidak bisa, tapi pria gagah di sana bisa. Singa itu, nanti dia akan memakanku. Tenang saja, aku masih kenyang. Aku tidak akan memakanmu. Dengan gagah berani, singa melepas jeratan jaring dan melemparnya jauh ke hutan. Ternyata suaramu tidak mempengaruhi kegagahanmu. Menjadi raja tidak perlu dengan raungan, cukup dengan tindakan baikmu itu. Hidup raja hutan, hidup Leon, hidup Leon. Keberanian bukan tentang suara, tapi tentang tindakan di saat suara tidak lagi dibutuhkan. Anak ayam dan babi bijaksana. Di sebuah peternakan, ada seekor ayam jantan yang sering dikagumi oleh para ayam. Dai saja aku bisa seperti Mr. Hen. Kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Aku juga bisa berkokok. Apa-apaan suara jelek seperti itu? Mengganggu saja. Pergi sana, pergi sana. Dengan perasaan sedih, Chiki pergi menghampiri temannya, Mrs. Piggy. Ada apa, Chiki? Mengapa wajahmu seperti itu? Siapa lagi yang mengganggumu? Ceritakan padaku. Benarkah? Wah, kamu bisa terbang Aku- juga ternyata. Sangat kesal dengan sadari-sadariku.
Mereka selalu merendahkanku. Mereka menganggap aku lemah dan mengabaikan kelebihanku. Mereka selalu mengusirku. Aku tidak suka dipandang rendah seperti itu. Tidak perlu sedih, tunjukkan saja bahwa ejekan mereka tidak akan mampu menjatuhkanmu. Ciki merasa senang dengan nasihat dari Miss Piggy. Karena memang benar. Kita tidak perlu jatuh hanya karena orang lain merendahkan kita. Terus bangkit dan jadilah diri kita sendiri. Kucing hitam dan rubah baik hati. Suatu hari, seekor kucing hitam bernama Piti ditinggalkan oleh tuannya pergi ke kota. Dari kejauhan, terlihat seekor rubah yang baik bernama Polly. Ia sangat mengagumi Piti dan berharap bisa menjadi seperti seekor kucing. Andai saja aku tercipta seperti kucing hitam itu. Tiba-tiba, seekor cita datang mendekati si Piti. Ada manusia, ada manusia. Kau juga mau jadi mangsaku? Jadi sebaiknya kamu pergi dulu sebelum manusia itu keluar. Kali ini kau selamat, awas saja nanti. Terima kasih Tuan Rubah sudah menyelamatkanku. Apa kau juga mau memburuku? Tentu tidak, jika aku mau sudah sejak tadi aku mengaumimu. Kalau begitu, ikut berjaga bersamaku. Siapa tahu tuanku menyukaimu. Duduk di sini bersamaku. Baiklah. Ngomong-ngomong, apa yang kau sampaikan pada Tuan Cita? Cuman taktik kecil aja. Untuk melawan yang gagah seperti dia, kita tidak usah menggunakan otot, gunakan saja otak kita. Makhluk yang gagah seperti dia selalu menggunakan kekuatannya daripada kepintarannya. Akhirnya, Rubah berteman baik dengan sang kucing. Mereka saling mengagumi dan melengkapi kekurangan masing-masing. Dengan kecerdasan, kita bisa mengalahkan kekuatan. Yang kalian perlukan hanyalah sedikit ketenangan untuk melawannya. Kelinci yang tidak pandai melompat. Di suatu pagi, seekor kelinci bernama Nico kesulitan untuk melompat seperti kelinci pada umumnya. Apa lagi yang sedang kamu lakukan? Aku sudah melompat berkali-kali, selalu gagal. Cobalah satu hal yang baru. Jika kamu tidak bisa seperti yang biasa, coba cara yang sedikit berbeda. Baiklah, akan kucoba dari mundur dulu. Itulah yang kumaksud. Kamu tidak perlu sama seperti yang lain. Untuk tetap melompat jauh, pertandingan caramu sendiri. Mr. Han benar. Ayo kita bermain ke tanah lapang bersama yang lainnya. Kamu tidak harus sama seperti yang lain. Kamu punya kemampuanmu sendiri. Berbeda tak apa, asal kamu bisa. Kucing hitam, sang penolong. Piti, si kucing hitam mulai kelaparan dan kedinginan. Terima kasih orang baik. Nikmatnya akan kuhabiskan sendiri. Hei, ini punya aku. Pergi sana. Hei, kemarilah. Kita bagi saja. Aku tahu rasanya kelaparan. Benarkah? Terima kasih kucing baik. Paran, cepat makan. Akhirnya, dengan berbesar hati, Piti membagi makanannya dengan Heli si anjing lucu. Suatu hari nanti, aku pasti akan membalasmu. Kau menyelamat hidupku. Berbagi tak membuatmu kehilangan. Justru di sanalah kamu menemukan dirimu yang sesungguhnya. A slime animation.